Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan nih ke kasus selanjutnya, yaitu kasus ini diabetes tipe 2 non-obes dengan HHS, hyperosmolar hypoglycemia syndrome. Nah, jadi kasus ini tuh merupakan kasus dari salah satu jenis kegawat daruratan DM ya teman-teman. Sebentar ya. Nah, jadi ini tuh kasus kegawat daruratan DM HHS, karena kita tahu bahwa kegawat daruratan dari DM ini sebetulnya terbagi lagi gitu, ada KAD, ketoasidosis diabetik, sama HHS yaitu hyperosmolar hypoglycemic syndrome atau STRAT ya, hyperosmolar hypoglycemic state. Nah, jadi hari ini kita akan bahas kasus ini. Semangat ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jam 23.41, jadi udah hampir jam 12 malam, tapi nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita tahu bahwa diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi gitu, yang diam-diam itu kayak diam-diam pasti gitu DM ini, kayak dia tuh bisa menimbulkan banyak komplikasi gitu. Makanya banyak sekali nih kasus DM di Indonesia. Makanya dan bahkan dari DM ini tuh bisa sampai terjadi kegawat daruratan. Nah, kegawatan ini jadi penurunan kesadaran, jadi kayak terjun sampai ke gawat darurat dah. Gawat darurat tuh kayak turun kesadaran, pokoknya yang benar-benar parah banget sampai shock. Nah, itu kan kita sebagai dokter umum harus bisa menangani gitu. Makanya ini SKIDI-nya 3B gitu ya kalau nggak salah, dimana kita tuh harus bisa mendiagnosis dan juga memberikan tata laksana pada kasus jika ketemu pasien gawat darurat DM ini, yaitu HAS. Sebetulnya antara KAD dengan HAS ini tuh lebih sering KAD gitu, tapi di sini kasusnya HAS. Nah, jadi kalau ditanya bedanya antara KHD dan HAS ini adalah kalau KAD itu kan keton ya, badan ketonnya tinggi gitu, saking si selnya nggak dapat makan ini glukosa, akhirnya dia tuh memproduksi keton atau lewat ketogenesis. Nah, kalau HAS ini karena DM-nya tuh nggak terkontrol, yang menyebabkan saking banyaknya glukosa disebut hiperglikemi, ini bikin dehidrasi, bikin jadi shock, penurunan kesadaran kayak gitulah. Nah, oke. Kita akan masuk nih ke jadi kan teman-teman, DM ini kan kalau secara basic science itu berhubungan sama anatomi pankreas ya, dimana si pankreas sendiri itu ada si pankreas sendiri itu punya dua fungsi, ada fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Nah, untuk fungsi endokrin sendiri, endokrin itu hormon, jadi dia tuh mensekresi hormon, dimana hormonnya itu yang paling benar-benar jadi maskot nih ya, yaitu insulin dan glukagon. Nah, insulin inilah yang menjadi tolak ukur dari dia DM gitu. Nah, siapakah yang produksinya? Yaitu Pulau Langerhans gitu. Jadi di Pulau Langerhans ada sel alfa, beta, gamma. Nah, sel alfa inilah yang memproduksi sel alfa itu glukagon ya. Sel alfa itu glukagon, sel beta insulin, dan yang paling banyak insulin. Fungsinya apa? Kalau insulin itu fungsinya tuh menurunkan glukosa dalam darah, sedangkan glukagon itu meningkatkan glukosa darah kayak gitu. Terus selain itu si pankreas sendiri itu mempunyai fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin itu adalah bedanya endokrin sama eksokrin. Endokrin itu dia tidak punya saluran, tidak punya duktus, jadi dia tuh langsung ke sirkulasi darah. Nah, kalau eksokrin itu punya saluran, punya duktus, sel asinus. Nah, itu mensekresikan enzim pencernaan dari pankreas dan jaringan natrium karbonat, terus ya kayak gitu-gitu, pokoknya eksokrin enzim biasanya. Oke, nah itu anatomi
anatomi fisiologi dari pankreas kali ya, sebagai introduction, sebagai overview. Kita masuk ke penyakit dari DM sendiri. Nah, apa lagi? Jadi penyakit DM sendiri, oke. DM tipe 2 non obes HS gitu, oke ya. Jadi dia non obes. Nanti juga dia sebenarnya disertai penyakit-penyakit lain gitu. Nah, jadi diceritakan sebentar. Nah, diceritakan bahwa ada laki-laki ya, usianya 60 tahun. Sebentar, kayaknya ini bisa di zoom gak sih? Coba kayak gini. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Kalau kayak gini kayak takut nggak kelihatan gitu loh. Kayak terlalu kecil, tapi ini kayak full kan, full body gitu. Coba kayak giniin. Ini bisa digedein nggak sih? Mode gulir, mode balik. Tambah penanda. Tapi kan ini terlalu kecil ya nggak sih? Semua penanda. Salah, maaf. Jadi deh, kita close aja. Kayak terlalu kecil. Gimana ya cara ngezoomnya biar kayak kelihatan? Gak usah ada merah-merahnya gini loh. Udahlah, mungkin kayak gini juga kebaca ya teman-teman. Nah, jadi di kasus kegawat daruratan DM ini kan judulnya itu tadi tentang apa? Tentang kegawat daruratan DM ya, diabetes SKDI 3B, dimana dia itu keluhan utamanya itu adalah sulit bangun teman-teman. Dia itu sulit bangun. Salah. Kita pakai warna apa ya? Kuning kali ya. Nah, jadi dia itu sulit bangun sejak 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Nah, jadi dia itu terjadi karena penurunan kesadaran. Nah, jadi dia sulit bangun itu disebabkan karena penurunan kesadaran. Dimana penurunan kesadarannya itu terjadi karena mungkin aja nih dia itu apa ya istilahnya tuh, suplai oksigennya kurang gitu, atau karena dia tuh dehidrasi berat karena si shock hipovolemik shock hipovolemik. Jadi dia itu kayak cairannya itu banyak yang keluar, dia tuh hiperosmolar, saking banyaknya glukosa gitu, makanya dia tuh kayak keluar gitu itunya, cairannya gitu. Nah, jadi dia itu keadaan sulit dibangunkan itu adalah penurunan kesadaran yang disebabkan karena suplai oksigennya kurang. Kemudian lanjut ke ini RPS-nya. Sejak 2 hari terakhir pasien ini sering buang air kecil. Nah, ini BAK layak itu disebut dengan poliuria, sehingga badannya itu makin lemah dan hari ini sadar gitu. Hari ini tidak sadar. Nah, jadi teman-teman, si BAK yang banyak ini itu disebut dengan poliuri. Di mana si DM ini khasnya itu adalah 3P, poliuri, polifagi, dan polidipsi gitu. Jadi dia tuh banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil. Kok bisa gitu? Satu masalahnya karena dia itu hiperglikemia, badannya nggak lemah gitu ya. Ya saking dehidrasinya sampai jadi shock hipovolemik, terus ya akralnya dingin gitu, sampai penurunan kesadaran gitu, sampai GCS-nya juga somnolen gitu ya. Dimana si BAK poliuri terus
saking banyaknya air cairannya keluar, akhirnya si volume cairan ekstraselulernya itu akan turun juga. Ekstraseluler dan intraseluler itu akan turun. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kok bisa kayak gitu, itu bisa disebabkan karena kelainan neurologis, kelainan ginjal atau kelainan, jadi BAK-nya banyak itu bisa disebabkan karena kelainan neurologis gitu ya, bisa kelainan ginjal atau kelainan metabolik kayak gitu. Ntar kita baca lagi ya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi ini tuh sejak 2 hari terakhir pasien sering BAK hingga badannya makin lemah dan hari ini tidak sadar. Terus sejak 5 hari sebelum masuk RS ternyata pasiennya tuh berdahak warna kuning kehijauan, terus ada demam juga dan ada sesak nafas. Nah, hal ini berarti si pasien ini udah punya ini loh, ada penyakit penyerta juga. Nah, ini menjadi risk factor makin parah nih, prognosisnya bisa makin buruk nih si pasiennya gitu. Apalagi di sini pasiennya itu batuk-batuk, berarti ini kemungkinan ada gangguan paru-paru gitu. Paru-paru batuk berdahak warna kuning kehijauan. Nah, ini adalah pertanda dari infeksi dari bakteri. Infeksi bakteri paru-paru, timbul inflamasi, jadi batuk-batuk gitu ya. Ditambah dia tuh ada demam. Nah, demam ini sebagai salah satu kompensasi dari inflamasi sistemik, inflamasi si bakterinya. Terus ada sesak nafas. Terus ada asupan makanan yang jauh berkurang karena mual. Nah, sebetulnya mual ini sendiri itu disebabkan karena berbagai hal. Bisa karena stimulasi CTZ itu lupa. Chemoreceptor trigger zone ya, yang ada di dekat ventricle otak gitu ya kalau nggak salah. Dia tuh menstimulasi mual muntah, atau bisa karena tekanan intrakranial meningkat, atau bisa karena stimulasi vagal, atau karena persepsi sensoris ketika mencium yang tidak enak dicium gitu. Nah, atau bisa aja mual itu terjadi karena gastroparesis diabetik. Nah, ini adalah salah satu gejala dari DM juga, di mana dia itu ada kelainan motoritas lambung yang menyebabkan pasiennya itu jadi mual-mual gitu. Terus berat badan pasien ini menurun 5 kg dalam 1 bulan terakhir, tetapi pasien tidak mau berobat. Nah, ini tidak mau berobat inilah yang menjadi faktor risiko penyebabnya dari gejala-gejala yang dialami sekarang, karena ya tidak terkontrol sebelumnya gitu. Dia tuh nggak berobat, akhirnya glukosa darahnya itu lonjak tinggi gitu, yang menimbulkan banyak komplikasi ke organ-organ yang lain gitu. Menurun dalam 1 bulan terakhir. Nah, kok bisa nurun? Nah, jadi teman-teman, DM ini sendiri adalah dia itu kan gangguan glukosa gitu ya, gangguan ya glukosa gitu. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Mau di pause tapi nggak bisa. Aduh, gimana nih? Bentar ya. Harap bersabar teman-temanku. Asli deh, ini gimana caranya? Oh, ini. Oke guys, kita next dulu aja ya. Tadi sampai mana ya? Sampai asupan makanan jauh berkurang karena disebabkan oleh gastroparesis diabetika. Ya. Dari gastroparesis diabetika, di mana si berat badan pasien ini menurun 5 kg dalam 1 bulan terakhir, tapi pasiennya tidak mau berobat. Nah, di mana si berat badan menurun ini disebabkan karena memecah cadangan energi. Apa ini tuh nggak jelas ya. Memecah cadangan energi lain, yaitu lemak gitu. Jadi gini. Iya, jadi dia tuh ini udah dikasih memecah cadangan energi lain oleh lemak. Karena kan sebenarnya itu kan
energi utama itu kan dari karbohidrat, tapi si sel-sel ini tuh nggak dapat glukosa gitu. Dia merasa bahwa glukosanya itu dia nggak dapat gitu ya, nggak dapat buat sumber energinya itu nggak ada gitu. Yang terjadi adalah resistensi insulin, dimana si insulin yang fungsinya untuk menurunkan gitu ya, menurunkan yang bikin si glukosa ini jadi sumber utama ATP sel gitu. Yang terjadi adalah glukosanya itu ya udah dia tuh meningkat aja di sirkulasi gitu, meningkat aja di sirkulasi darah, tapi tidak digunakan di dalam sel-selnya. Akhirnya yang terjadi dia menggunakan cadangan energi kayak lemak atau protein gitu. Akhirnya lama-lama berat badan pasien ini malah menurun gitu. Ditambah juga dia tidak mau berobat. Itu bisa menyebabkan faktor risiko DM tidak terkontrol. Beberapa jam sebelum masuk rumah sakit, kesadarannya menurun, pasien dikatakan muntah-muntah, berisi makan minum yang ia makan. Ini adalah dehidrasi yang menyebabkan penurunan kesadaran. Frekuensi muntahnya 6 kali, banyak sekali ya. Pasien kemudian makin lemas hingga tidak menyambung, diajak berbicara dan hilang respon. Nah, ini adalah penurunan kesadaran. Nah, ini adalah kondisi kegawat daruratan. Karena dia itu kayak hilang respon ya. Sakit kepala, penglihatan kabur. Nah, ini adalah DM yang sudah masuk ke tahap komplikasi yang terjadi, disebut dengan retinopati diabetik gitu. Kemudian pasien ini memiliki riwayat sering kram pada ujung-ujung jari kaki dan tangan, serta kebas-kebas dan hilang timbul. Nah, kebas ini bisa muncul karena kan dia hiperglikemi ya, gula darahnya tuh banyak, hiperglikemi, otomatis darah dalam sirkulasinya itu, darah ke perifernya itu jadi kental gitu ya, viskositasnya itu meningkat. Nah, inilah yang menyebabkan salah. Jadi kan dia darah ke perifernya itu jadi turun karena kental, jadi darah ke perifer itu jadi turun, akhirnya akan menyebabkan aktivasi jalur polio, jumlah sorbitol meningkatnya itu bisa merusak terjadi edema sel Schwann, kerusakan sel akson, sehingga impulsnya itu jadi terganggu, makanya akan terjadilah neuropati perifer ya, neuropati perifer karena kerusakan sarafnya itu. Terus keluhan BAB negatif, BAK-nya lancar, warna kuning, sering terbangun pada malam hari untuk berkemih. Nah, inilah yang disebut dengan poli apa? Yang banyak poliuri ya, poliuri. Nah, terus ada penderita mengeluh bahwa cepat lapar, polifagi dan haus 1 tahun terakhir, polidipsi. Nah, inilah manifestasi klinis yang khas dari DM gitu. Manifestasi klinis yang khas pada DM. Kok bisa terjadi ini berkemih gitu ya, dia kenapa sering poliuri. Yang terjadi adalah karena dia itu hiperglikemi ya, karena dia itu, nah ini ada penjelasannya. Poliuri banyak BAK. Nah, yang terjadi di dalam darahnya itu dia kan banyak mengandung glukosa ya. Sampai banyak mengandung glukosa, darah itu kan dia masuk ke ginjal gitu, difiltrasi, tapi ternyata saking banyak glukosa, intinya tuh di urinnya itu ada glukosanya, sehingga disebut dengan glukosuria. Nah, sedangkan glukosa itu bersifat hiperosmolar. Yang terjadi dia itu menarik air lebih banyak, sehingga akan terjadi ekskresi air lebih banyak, atau disebut dengan diuresis osmotik gitu ya, diuresis osmotik. Sehingga diuresis osmotik bahkan cairan yang, maksudnya darah yang sedangkan sampai pokoknya dia yang namanya diuresis berarti kan urinnya tuh banyak, bahkan ya, sedangkan kalau urin terlalu banyak keluar, elektrolit yang terkandung tuh akan terbuang juga. Nah, itu kan sayang gitu, makanya BAK-nya tuh jadi meningkat. Nah, itu elektrolit karena dia BAK banyak, elektrolit juga banyak yang terbuang. Nah, itulah yang bisa menyebabkan jadi ada ketidakseimbangan elektrolit. Terus polidipsi, haus ya. Nah, kok bisa haus gitu ya, ini juga awalnya tuh dari hiperglikemi, dimana si hiperglikemi ini
menyebabkan viskositas darahnya mengental gitu ya, kayak lebih kental, sehingga menyebabkan intake cairan ke dalam selnya itu berkurang gitu. Jadi kayak udah mah tadi kebuang, abis kebuang lewat ekskresi di ginjal. Selain itu di sel itu kayak semacam kekurangan cairan gitu loh, karena glukosanya itu kan jadi dia jadi penurunan intake cairannya itu kayak kurang gitu, ngerasa kurang hingga timbul haus. Terus untuk polifagi hiperglikemi ini ada gangguan intake glukosa ya. Ketika ada gangguan intake glukosa ini berhubungan sama lipolisis. Nah, jadi dia itu sebentar maaf. Hiperglikemi berarti gangguan intake glukosa ke dalam sel itu terganggu, yang menyebabkan lipolisis. Terus leptin ini terstimulasi, yang menyebabkan nafsu makan meningkat sehingga timbullah polifagi. Kalau polidipsi, haus banyak, itu karena hiperglikemi yang menyebabkan intake cairan ke sel itu kurang, sehingga merasa tubuh tuh kekurangan cairan terus. Ya udah, jadi dia banyak minum. Terus untuk yang poliuri, BAK-nya meningkat dikarenakan ya glukosurianya tadi gitu. Menyebabkan diuresis osmotik. Oke. Nah, terus dia itu 1 tahun terakhir ya. Nah, berarti kan udah lama kan? Udah lama, cuman emang nggak kontrol. Jadi diet penyakit dahulu, penyakit serupa sebelumnya nggak ada, hipertensi nggak ada, jantung nggak ada, ginjal nggak ada, hepatitis nggak ada. Nah, sebetulnya yakin nggak ada gitu ya. Nanti kan kita cek gitu ya di pemeriksaan fisik sama penunjang, bener emang nggak ada riwayat penyakit ini, karena emang si pasien itu punya riwayat dia tuh nggak pernah berobat guys gitu ya, nggak pernah berobat, nggak pernah medical check up, yang pada akhirnya si gejala-gejala yang terjadi itu tiba-tiba datang secara serentak gitu, karena udah parah gitu ya. Terus RPK-nya ternyata ibunya nih ada riwayat. Nah, ini merupakan risiko gitu, risiko genetik atau herediter gitu, karena ini tuh faktor yang kuat gitu, karena bisa menurun gitu ya, bisa menurun ketika ada ibunya. Biasanya itu ada polymorphisme gen yang nurun gitu, yang menyebabkan kayak semacam resistensi insulin gitu, sensitivitas insulin dikurang, itu kan bisa gen diturunkan. Terus RP-SOS, riwayat seperti minum alkohol nggak ada, rokok juga enggak. Sebetulnya rokok sama alkohol ini jadi faktor risiko juga, tapi di sini pasiennya berarti enggak gitu. 6 bulan lalu pasien diperiksa di lab dan kadar gula darahnya tinggi gitu, kadar gula darahnya tuh tinggi sekali gitu. Nah, kok bisa tinggi? Nah, itu tuh tapi tidak pernah berobat. Nah, ini kadar gula tinggi ini adalah menjadi resiko gitu. Nah, dari hasil anamnesis dengan pasien ya, kita kan udah sebagai dokter kita tuh kayak memikirkan kemungkinan yang udah ada pasien itu bagaimana aja. Pertama, dia itu kan jelas ya emergensi diabetik. Salah satu emergensi diabetik ini ada 2, ada KAD dan ada HHS. Terus bedanya apa? Bedanya tuh dari pemeriksaan AGD-nya. Biasanya kalau KD itu kayak lebih asidosis, lebih pH-nya lebih asam. Terus dari PCO2-nya juga intinya beda. Terus biasanya kalau keto itu lebih dari sekresi badan keton. Terus kalau secara glukosa darahnya juga lebih tinggi yang HHS, dan secara epidemiologik itu lebih banyak terjadi KAD sebetulnya. Nah, emergensi diabetik ya mirip sebetulnya secara gejala ya udah gitu, dia itu ada penurunan kesadaran, mual muntah, ditambah dia itu ada infeksi paru-paru. So ada DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini menjadi etiologi juga. Nah, DM tipe 2 ini ada 3P udah ada jelas, ada genetik DM, mual muntah, ada gastroparesis diabetik juga, ditambah ternyata dia itu kan mungkin aja nih penurunan kesadarannya itu karena dia itu kan banyak pipis ya, banyak BAK. Terus
dia dehidrasi. Kalau efek dari dehidrasi itu adalah elektrolit yang terbuang, berarti mungkin dia ketidakseimbangan elektrolit. Tetap sih harus dicek ya AGD-nya, dicek juga natrium kaliumnya. Terus karena dia itu ada sesak nafas ditambah yaitu di sini tuh tadi batuk berdahak warna kuning kehijauan, mungkin aja dia ada infeksi paru-paru, tapi kita nggak tahu, tetap harus dicek secara pemeriksaan fisik ya. Nah di sini KU-nya kesadarannya somnolen. Nah somnolen ini kalau berdasarkan perhitungan GCS itu adalah 12, paling rendahnya 3, paling tinggi kalau kompos medis itu adalah 15. Gizi cukup, tampak sakit berat ya. Kalau sakit berat berarti sudah sangat mengganggu aktivitas. Sekujur tubuh berkeringat dingin atau akralnya dingin. Nah ini disebabkan karena sirkulasi darah ke perifer ini menurun, oksigennya nurun, GCS-nya E3, EP4, M5, I-nya 3, P verbal 4, motorik 5, 9, 11, 9 tambah 3, 12 ya GCS-nya, ini termasuk somnolen. Tekanan darahnya itu 110/70, ini biasa dibilang normal. Nadinya 130, ini mengalami peningkatan, normalnya itu kan 80 sampai 100. Ya ini sebagai kompensasi juga nadinya meningkat. Terus ada takipnu, RR-nya itu 30 kali, normalnya kan 12 sampai 16. Nah kok bisa ya RR-nya meningkat? Sebenarnya nadi meningkat, RR meningkat itu sebagai salah satu kompensasi yang terjadi karena dia itu mengalami penurunan sirkulasi periferinya itu turun gitu. Maka dikompensasi dengan cara peningkatan jantung untuk memenuhi kebutuhan darah ke perifer kayak gitu, untuk memenuhi pasokan oksigen ke perifer gitu karena turun. Makanya jantung nadi RR-nya tuh berusaha untuk menaikkan, makanya dia tinggi. Tipe abdominatorakal. Terus di sini suhunya ketinggalan, nah suhunya tuh 38,4. Nah ini berarti demam febris yang menunjukkan memang benar nih ada infeksi gitu ya, ada infeksi paru mungkin gitu ya, infeksi bakteri. Ya letaknya tuh di paru. Terus kepala dan leher rambut hitam lurus sukar dicabut, ya normal. Mata eksotomus negatif ya, negatif berarti memang nggak ada ciri tiroid, gangguan tiroid. Gerakan normal, tekanan bola matanya tidak diperiksa. Kelopak mata, konjungtiva pucat, ya nggak ada anemis, kliterik aman ya hatinya, visus mata baik. Terus pembesaran KGB cervical negatif, tanda rangsang meninggal negatif, berarti nggak ada meningitis. Terus THT pendengaran normal, perdarahan hidung negatif, sekret hidung negatif, faring, tonsil negatif, berarti ya aman ya THT-nya. Terus ada pemeriksaan toraks, inspeksi dada normal, pergerakan dada simetris, tidak ada pelebaran ICS. Fremitus ya itu palpasinya CS, fremitus vokal sinistra dextra. Terus untuk perkusinya sonor ya, sonor itu kan isinya udara, kalau redup kan isinya benda padat gitu. Nah di sini normal, kalau di paru-paru kan isinya udara ya, makanya dia sonor di seluruh lapang paru. Auskultasinya vesikuler, wheezing negatif, ronki positif. Ronki itu adalah suara yang khas ketika terjadi penyempitan saluran nafas. Ronki bahasa kasar pada kedua paru. Wah ini jelas nih ada gangguan paru-parunya. Nah ini ada yang bisa disebabkan karena mungkin aja dia infeksi bakteri. Terus jantungnya iktus kodis tidak terlihat, palpasi tidak teraba, batas jantung kanan, parasternal line ICS 3 dextra, yang kiri midclavicular line ICS 5 sinistra oke normal. Auskultasi suara tunggal reguler, tidak ada gelap dan tidak ada murmur, berarti emang tidak ada kondisi jantung yang buruk gitu ya. Abdomen inspeksi plate datar, palpasi suprahepatil yang tidak teraba, tidak ada nyeri tekan, perkusinya timpal di seluruh abdomen, auskultasinya itu bisa normal. Kemudian ada ekstremitas, edema negatif, akral dingin positif di seluruh ekstremitas, dimana oksigen ke perifer ini menurun gitu. Jadi kalau ditanya kenapa akral dingin, karena oksigen ke perifer menurun gitu ya, shock. Refleks fisiologis dan refleks patologisnya negatif. Terus dari hasil pemeriksaan penunjang di sini HbHT-nya itu meningkat ya teman-teman. Kok bisa meningkat? Jadi kan dia oksigennya turun ya. Ketika oksigen turun, maka dia itu mempengaruhi ginjal untuk mensekresikan hormon erythropoietin untuk pembentukan hemoglobin lagi gitu. Makanya
dibuatlah hemoglobin sehingga viskositasnya jadi meningkat juga. Akhirnya ditambah juga kan dia kan dehidrasi, dia tuh kan dehidrasi. Nah kalau dehidrasi kan kadar plasma darah juga mungkin jadi nurun ya. Kalau nurun oksigennya juga bakal nurun, makanya dia kompensasinya itu adalah peningkatan produksi dari hemoglobin hematokrit. Leukosit di sini tinggi, ada leukositosis mungkin terjadi karena adanya infeksi. Terus eritrosit, terus trombosit ini normal, ini juga ada gangguan pembekuan darah. GDS-nya itu sangat tinggi sekali. Nah inilah si dalang utama penyebab yang terjadi gitu ya. Segala komplikasi, segala gangguan organ yang terjadi pada pasien ini, dalangnya itu adalah si gula darahnya yang tinggi sekali. Jadi ketika gula darah tinggi itu menimbulkan semacam berbagai macam manifestasi gejala yang beruntun gitu. Ketika gula darah tinggi itu akan menyebabkan hiperglikemi, viskositas darah meningkat, sedangkan darah ini bersirkulasi dalam seluruh tubuh dan itu mempengaruhi organ-organ yang lain dan organ tubuhnya itu akan jadi rusak gitu. Terus dan akan menimbulkan beberapa macam komplikasi. Kalau kita lihat SGOT SGPT-nya itu normal, terbukti dari ikterusnya itu tidak ikterik. Ureum kreatinin ini adalah untuk ngecek fungsi ginjal. Nah di sini fungsi ginjalnya itu ternyata meningkat, ureum kreatinnya itu meningkat. Kemungkinan ini udah ada gangguan nefronis, kan darah kan ngalir ke ginjal juga ya. Ternyata karena viskositasnya meningkat ya ada gangguan di nefron, bisa aja jadi nefropati diabetik ya, salah, ada nefropati diabetik. Terus uric acid normal, HbA1c. Nah ini tuh adalah untuk ngecek konjugasi atau glikosilasi ke hemoglobin gitu. HbA1c ini merupakan indikator juga untuk memastikan bahwa dia itu benar gitu, IDM. Jadi HbA1c itu konjugasi atau glikosilasi ke hemoglobin, si glukosanya yang di sini 13,6 berarti fur ya, maksimalnya itu kan 6% kalau nggak salah, kalau lebih itu fur gitu. Terus natrium itu 165. Nah natriumnya tinggi ya, mungkin aja absorpsi natriumnya itu banyak, kaliumnya itu rendah karena sekresi kalium itu banyak gitu ya, karena dia itu kan BAK terus. Cl-nya ya tinggi juga. Keton serum negatif. Nah inilah yang menyebabkan. Nah keton serum negatif berarti ketoasidosis ini bisa dieliminasi nih. Ketoasidosis diabetes ketoasidotik bisa dieliminasi. Beta hidroksibutirat juga bisa beta hidroksibutirat itu apa nih? Cek dulu, kayaknya ketinggalan nih. Beta hidroksibutirat itu adalah, nggak tahu, pokoknya intinya keton serum sama beta hidroksibutirat ini kayaknya keton juga sih kalau dicek di biokim sebagai indikator dari DKA juga kayaknya. Nah di sini kalau berdasarkan analisis gas darah ternyata pH-nya 7,4, sebenarnya dia tuh normal ya 7,4 tuh, tapi mungkin aja dia tuh bisa emang normal atau yang kedua memang udah terkompensasi secara sempurna. Nah PCO2 nya tuh 25, dimana 25, 35 sampai 45 normalnya. Jadi PCO2 nya itu turun, P oksigennya 92, HCO3 nya 19. Nah di sini normal itu kan 22 sampai 28 ya, 26 lah. Nah ternyata dia itu rendah ya HCO3 nya. HCO3 itu sebagai basa, berarti karena si basanya rendah berarti dia tuh asidosis. Dia tuh asidosis yang jenis metabolik, tapi karena dia itu sudah dikompensasi dengan cara PCO3 nya tuh enggak banyak HCO3 kan dia metabolik ya, dia tuh turun banget metabolik, asidosis. Asam, dia tuh kan basanya tuh kurang, artinya dia asam banget, asidosis metabolik, tapi sudah terkompensasi dengan cara
CO2 nya tuh nggak banyak dikeluarin, kayak ditahan dikit. Ya nggak sih, aduh gue lupa deh. Ya gitu lah ya, acidosis respiratorik, ada acidosis metabolik gitu ya. BE-nya -2 saturan oksigennya 95%. Nah dari sinilah diagnosisnya itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Jelas ya dari gejalanya, karena dia tuh ada gejala yang khas gitu ya, 3P, non obes, karena berdasarkan status gizi sih IMT-nya masih normal. HAS-nya hiperosmolar. Pertama dia tuh hiperosmolar, hyperglycemic syndrome. Terus dia itu ada pneumonia bakterial karena ada infeksi bakteri, ditandai dengan dia batuk kekuningan, dia demam, dia sesak gitu. Dan dari hasil pemeriksaan pun leukositnya tinggi, neutrofilnya tinggi, dan ada gangguan elektrolit yang disebabkan karena dehidrasinya itu loh ya. Natriumnya meningkat, kaliumnya turun, Ca-nya meningkat gitu ya, hasil dari analisa gas darah. Oke, untuk tata laksananya sepertinya untuk yang kegawat daruratan ini kan dia sebenarnya kita kayak cepet-cepet memperbaiki elektrolitnya yang pasti dengan cara pokoknya dia tuh yang pasti dirawat ya, dirawat di ruangan high care unit untuk ngecek respirasi, hemodinamik, kesadaran, cek cairan deh kayak untuk pengobatan, perawatan, dan observasi yang ketat. Terus karena dia tuh DM ya harus diet DM gitu. Diet DM dengan cara modifikasi gaya hidup, banyakin karbo kompleks tapi turunin karbo yang sederhana. Pokoknya hindari juga makanan yang berindeks glikemik tinggi, banyakin makan sehat, banyakin minum air putih. Terus kurangin lemak jenuh sama kolesterol gitu. Terus karena dia itu kan dehidrasi ya, intinya sih kayak regulasi cairan aja sama regulasi glukosa darahnya, sama antibiotik, sama koreksi hipokalemi gitu. Nah untuk regulasi cairan sendiri kan dia hiperosmolar ya, karena dia tuh hiperosmolar otomatis nih harus dikasih cairan, direhidrasi cairan dengan menggunakan isotonik salin gitu, biar cairan tubuhnya tuh bisa segera diperbaiki. Regulasi glukosa darah saya jelas ya, biar glukosa darah itu nggak naik drastis. Antibiotik ini untuk si infeksi bakterinya ya, bisa pakai fluoroquinolone, bisa pakai azitromisin, itu antibiotiknya. Mekanisme kerjanya itu adalah menghambat replikasi dari transkripsi DNA bakteri gitu ya, menghambat DNA girase atau DNA topoisomerase ya, atau untuk azitromisin itu menurunkan sintesis bakteri gitu ya, intinya kayak matiin si bakterinya. Koreksi hipokalemi untuk ketidakseimbangan elektrolit diperbaiki, karena kan tadi dia diuresis osmotik, banyak cairan yang keluarin, otomatis sekresi kalium juga banyak, makanya harus di atas sini si hipokaleminya. Jadi kalau kita rangkum apa aja nih talaknya: pertama harus dirawat di HCU, 2 dia itu harus diet DM, 3 regulasi cairan ya, terus glukosa darah, terus antibiotik, sama satu lagi tuh si hipokaleminya diperbaiki gitu. Oke. Diet DM, HCU, inget-inget aja sih ya. Kalau tadi kan Cushing syndrome, dia itu tata laksananya hiperkortisol kan ya. Kalau hiperkortisol, tadi cuma methylprednisolone doang. Kalau ini HAS, dia kegawat daruratan, tapi lebih ke cairan ya, glukosa darah, diet DM, di HCU biar observasi dan perawatan itu ketat ya, untuk hemodinamik dan lain sebagainya, pokoknya antibiotik. Oke, next deh, kita kesini dulu kali ya.
ke hiperosmolar hiperglikemia. Nah, jadi kalau secara definisi si HAS ini tuh dia itu merupakan salah satu diabetik emergensi dekompensasi metabolik DM yang mengancam nyawa. Nah, ciri khas dari HS ini adalah satu, dia tuh hiperosmolar, dua, dia tuh hiperglikemi, ya hiperglikemi yang menyebabkan hiperosmolar, ditambah dia itu ada dehidrasi atau ada ketoasidosis. Terus etiologinya itu ada obes, DM, sama penyakit menular, misalnya tambah gangguan sistem pernafasan, perdarahan darah. Jadi dia tuh sudah memperparah gejala juga, ya bisa memperburuk prognosis juga. Epidemiologinya banyak terjadi pada yang DKA sebetulnya. Nah, untuk HS sendiri itu lebih sering terjadi pada pasien yang DM gak terkontrol gitu, kayak usia 50-60 tahun. Terus untuk faktor resikonya, riwayat DM keluarga, jelas ya, genetik itu diturunkan, ada polymorphism gen, usia lanjut, obesitas morbid, penyakit penyerta. Gejala klinis ada 3P, gangguan penglihatan, neurologi kesadaran, hipotensi, takikardi. Terus untuk dehidrasi itu ditandai dengan membran mukosa kering, turgor kulit lebih dari 3 detik, ada akral dingin juga. Terus untuk diagnosis ya sesuai lah ya. Untuk diagnosis sendiri seperti biasa, ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik ya, ada pemeriksaan fisik ya. Kalau anamnesis tanyain juga sih kayak ya seperti biasa lah, seperti di kasus ya, kayak kasus lah. So, untuk komplikasinya kan dia tuh dehidrasi, bisa jadi abnormal elektrolit, bisa karena edem cerebral. Nah, untuk tata laksananya sendiri, itu tujuan dari HS ini kan dia untuk memperbaiki volume cairannya dengan hidrasi intravena, substitusi elektrolit. Nah, untuk yang hiperglikeminya itu dengan cara administrasi insulin intravena. Apa tadi hiperglikemia ya? Regulasi glukosa darah. Nah, untuk regulasi glukosa darah tuh sebenarnya apa sih, lupa. Kenapa nggak pakai administrasi? Kenapa nggak pakai yang insulin aja gitu ya? Diinsulin gitu. Tapi nggak tahu juga sih nih Pak ya. Kita cek dulu sebenarnya itu apa? Pada dasarnya pengganti regulasi cairan fluid replacement dapat mengurangi kadar glukosa. Terapi insulin sebaiknya ditunda kecuali pasien memiliki ketonemia dengan memberikan iya bisa. Jadi regulasi dengan cara dikasih insulin aja deh, administrasi insulin intravena. Untuk hemodinamiknya itu jadi infus aja normal salin gitu. Nah, untuk prognosis sendiri sebenarnya kayak jadi kondisi hiperglikemi dan bisa buruk nih, mortalitasnya tuh lebih kecil juga, sekitar 15-20% aja gitu. Oke, kita lihat nih ininya patofisiologinya. Nah, di sini tuh ada laki-laki usianya 60 tahun yang terjadi adalah ada riwayat penyakit keluarga, di mana riwayat penyakit keluarganya itu ibunya DM. Nah, kalau ibunya DM berarti ada gangguan nih. Misal ada gen yang mempengaruhi resistensi insulin. Sedangkan insulin sendiri dia tuh berfungsi dalam hal transportasi glukosa ke sel. Jadi dia tuh nurunin glukosa darah. Nah, jadi dia tuh mempengaruhi gangguan GLUT4 ya. GLUT4 ini adalah glukosa transporter GLUT4 ya. Nah, GLUT ini ada GLUT1, 2, 3, 4. Nah, GLUT4 ini ada di otot sama di hati kalau nggak salah deh ya, tapi lupa deh kayaknya itu. Nah, ini mempengaruhi. Sedangkan GLUT4 ini fungsinya dia tuh sebagai kendaraannya glukosa lah, biar diproses di sel. Yang terjadi kendaraannya rusak. Gimana nih glukosa dianterinnya kalau kendaraannya rusak gitu? Ini faktor genetik. Terus usia degeneratif,
Kalau usia degeneratif, otomatis ini juga mempengaruhi pabriknya ya, si pankreasnya yang memproduksi insulinnya. Akhirnya ATP sensitif. Pokoknya si pompanya itu rusak juga, jadi insulinnya menurun. Faktor risiko gaya hidupnya kurang baik. Nah ini insulinnya jadi menurun. Kemudian ketika insulin menurun, uptake glukosa jadi uptake glukosa ke sel jadi menurun. Akhirnya glukosa darah meningkat dan gula darah dalam 6 bulan yang lalu ini meningkat. Akhirnya ditambah dia nggak berobat nih, akhirnya nggak terkontrol, DM lah tipe 2. Nah ketika DM tipe 2 maka harus dikontrol gitu diet DM dengan cara modifikasi gaya hidup gitu ya, makanan-makanan yang kurangin yang berindeks glikemik tinggi, banyakin serat, banyakin air putih kayak gitu. Terus dari setelah emang DM ini kan penyebab butanya DM ya. Nah si DM inilah yang menimbulkan kerusakan di berbagai banyak organ. Nah DM yaitu supresi sekresi menurutnya aktivitas fagositosis. Jadi dia tuh imunnya jadi turun gak sih? Akhirnya sitokin jadi nurun juga, sistem imun nurun dan kayak mudah terinfeksi. Akhirnya ketika ada bakteri akan menimbulkan infeksi saluran nafas. Yang terjadi adalah dia batuk berdahak, kuning kehijauan, ada demam, sesak nafas, bronki basah, kedua paru, leukositosis kayak gitu. Terus ketika dia tipe 2 ternyata dia tuh merusak sel karena kurang glukosa, stres oksidatif, kebutuhan ATP. Sedangkan kebutuhan ATP ini meningkat, sekresi hormon. Jadi sel ini merasa bahwa ini mana nih, kok nggak ada bahan bakar nih buat bikin ATP, kita butuh banyak ATP nih. Akhirnya dia menstimulasi leptin buat ningkatin nafsu makan. Dia makannya banyak gitu, jadi makan banyak gitu. Nah ketika makan banyak itu ada peningkatan gluconeogenesis, banyak ya glukosa. Terus ada glycogenolisis, pemecahan gluconeogenesis, ada glycogenolisis ya pemecahan glikogen. Sintesis protein juga nurun, fosfolisis meningkat. Jadi sebetulnya kalau DM itu nggak hanya gangguan metabolisme karbo aja, tapi justru metabolisme lemak, metabolisme protein juga terganggu sebetulnya dia. Terus ada lipolisis meningkat. Yang terjadi adalah glukosa darah meningkat. Glukosa darah meningkat itu resistensi insulin ya. Jadi sensitivitas insulin ini malah jadi menurun ya. Sensitivitas insulin ini malah menurun, yang menyebabkan insulin itu dikeluarin tapi nggak sensitif gitu ya, glukosa tetap ada di sirkulasi gitu. Sel pun masih sel itu kan kelaparan butuh glukosa, akhirnya ATP jadi nurun. Ginjal ini kan darah ini kan keliling-keliling, termasuk dia tuh melewati ginjal juga, lewati nefron. Sedangkan ternyata glukosa, saking banyaknya glukosa karena hiperglikemi, akhirnya nggak terfiltrasi, dia lewat aja gitu, terjadi nefropati juga. Akhirnya di dalam urin itu ada glukosanya, sehingga glukosuria ada glukosa dalam urin, ini menyebabkan diuresis osmotik ya, jadi banyak banget BAK-nya, jadi poliuri deh. Nah poliuri ini jadi dehidrasi, ditambah dia udah dehidrasi, udah mau pipis banyak, udah dia muntah banyak juga ya, dehidrasi ya, jadi gawat darurat. BAK sering malam terbangun karena BAK. Jadi kalau ditanya, dok, ibu keluhannya apa ini? Dok, saya sering pipis. Nah sering pipis inilah yang mungkin aja nih dia glukosuria gitu. Ada glukosa di dalam darahnya yang menyebabkan diuresis osmotik. Nah ketika dehidrasi, volume darah jadi nurun, perfusi ginjal mempengaruhi perfusi ginjal, di mana ginjal ini mengalami kerusakan sehingga akan menimbulkan di pemeriksaan penuju itu ureum kreatinnya jadi meningkat. Natrium, Cl, kalium itu terjadi ketidakseimbangan elektrolit.
terus jadi asidosis asam ya. Terus ketika volume darah turun itu akan mempengaruhi baroreseptor, yaitu tekanannya simpatis, sehingga kompensasinya heart rate jantung ini akan meningkat dan akan keringat dingin. Terus dehidrasi, ada mekanisme haus. Mekanisme haus karena tadi kan kayak habis ya cairannya keluar dari polidipsi. Viskositas darah ini meningkatkan konsentrasi sel darah. Dia ngerasa kalau kadar darahnya tuh berkurang gitu, atau dia tuh ke ginjal jadi dikit gitu. Jadi apa tadi? Bentar, lupa deh gue. Kadar plasma darah berkurang karena dehidrasi. Ini karena dia dehidrasi. Karena dia dehidrasi, kadar plasma darahnya kadar plasma berkurang, sehingga memicu ginjal, memicu eritropoietin untuk menstimulasi terjadinya eritropoietin, terus jadi itu deh, eritropoietin jadi buat KBH meningkat. Terus dari glukosa juga, hiperosmoglukosa, konsentrasi glukosa naik banget, mempengaruhi otak, jadi kesadaran nurun, ototnya jadi lemah, jadi proteolisis, kompensasi cairannya tidak ada, sehingga jadi hipovolemik. Glikosilasi HB atau konjugasi HB ya. Terus dari lipolisis, dia kan pemecahan lemak ya. H plusnya yang jadi asam meningkat, sekresi HCO3 ini bahasa meningkat, gagal kompensasi. Lipolisis kan peningkatan lemak, akhirnya H plusnya meningkat yang menyebabkan sekresi basa meningkat, harusnya kan jadi biar seimbang, tapi yang terjadi adalah gagal kompensasi, HCO3 plusnya rendah, sehingga asidosis metabolik, ada ketidakseimbangan. Ini berdasarkan hasil analisis gas darah. Kompensasi parunya adalah pengeluaran ke CO2, RR-nya meningkat, tapi dia terkompensasi, dia basah. Terus CTZ-nya muntah. Terus dia tuh DM tipe 2 kan, angiopati perifer, ini mempengaruhi dari si endotel pembuluh darah. Nah, di mana itu tuh nitrit oksida nurun ya, ras radioaktif, ada disfungsi endotel, hipoksia, kurang oksigen, merusak nervus perifer, merusak nervus, jadi kayak akson, mempengaruhi akson karena dia itu kekurangan oksigen, sedangkan saraf-sarafnya itu butuh oksigen juga gitu. Intinya sih kalau kenapa kesemutan. Nah, kesemutan ini terjadi karena dia kan hiperglikemi, ada angiopati perifer ke darahnya. Angiopati perifer itu menyebabkan merusak nervus ya, akson. Kalau kebas itu berhubungan sama saraf ya teman-teman. Kalau kebas itu berhubungannya sama saraf. Terus kalau saraf ganggu karena hipoksia jaringan, oksigennya kurang. Ya udahlah kayak gitu. Terus ya udah tadi karena dia HS berarti tata laksananya tuh dia harus dirawat di HC untuk observasi perawatan yang lebih ketat gitu, untuk hemodinamiknya biar stabil, cairannya, kesadarannya juga harus dikontrol gitu. Terus diet DM, karena dia DM berarti harus modifikasi gaya hidup, kayak makanannya itu kan harus yang karbo kompleks, banyakin, hindari yang berindeks glikeminya tinggi, banyakin serat, banyakin air putih ya. Terus selain itu kontrol gula darahnya
ya bisa dikasih administrasi intravena insulin. Terus yang keempatnya tadi glukosa darah tinggi, terus gula darah tinggi, terus dia kan ada dikasih antibiotik, terus dia ada ketidakseimbangan elektrolit itu kan cairan ya, regulasi cairan kali ya, dengan insulin, dengan apa ya antibiotik itu bisa azitromisin, bisa satu lagi itu apa ya, dimana si azitromisin ini dia tuh untuk menurunkan transkripsi gen pembentukan sintesis bakteri, merusak, menghambat apa sih, lupa mana contekan, dimana si antibiotiknya itu ada azitromisin sama fluoroquinolone, menghambat sintesis bakteri yang berikut dengan ribosom, jadi mempengaruhi DNA topoisomer sama DNA girase. Habis itu regulasi cairan ya teman-teman, dia kan dehidrasi ya harus diguyur aja nih, diguyur pakai isotonik salin gitu. Untuk elektrolitnya dia kan sekresi kaliumnya banyak ya kasihlah untuk atasi hipokaleminya, koreksi hipokalemi gitu guys. Jadi nanti kalau di depan kita khasnya itu berarti HHS aja lah, dimana si HHS ini hiperosmolar, hiperglikemik, terus ada dehidrasi, dimana startnya tuh sebenarnya jadi startnya itu bukan dari HS guys, startnya itu adalah dari si penyebabnya sampai dia timbul gejala. Jadi dia itu ada DM, dimana si DM nya itu jadi HAS yang menimbulkan berbagai macam gejala gitu, dimana ini disebabkan karena tidak dicek gitu. Nah DM nya itu adalah ini 3P, polipagi, poliuri, dan polidipsi, dimana si HS ini terjadi karena dia itu si HS itu terjadi karena dia itu hiperosmotik hiperglikemia yang gak terkontrol. Akhirnya kalau ke mata jadi gimana, kalau ke ginjal jadi gimana, kalau ke mata jadi retinopati diabetik, nefropati diabetik, terus dia jadi mempengaruhi saraf juga jadi retinodiabetik, neuropati perifer. Terus abis itu mempengaruhi apa lagi ya, terus dia itu kan dia dicek, terus dia tuh kan ada genetik, Insya Allah lah bisa ya kalau bikin gini-ginian mah. Iya, paham. Yang penting kayak lo tuh paham sama kasusnya. Kalau lo paham ya udah, nanti juga bakal ngalir sendiri.
Oke guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa banyak yang kita keluarkan dari isi girus-girus otak ini gitu ya. Sekarang sudah menunjukkan 0042. Kita akan gas lagi untuk kasus selanjutnya. Cukup sekian untuk kasus emergensi diabetes mengenai HAS ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.